Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama channel kompeten, teman-teman. Nah, pada kali ini teman-teman, channel kompeten hadir dengan membahas masalah uji kompetensi. Bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri nih untuk mengikuti uji kompetensi, maka alangkah baiknya teman-teman juga mengikuti secara detail ya hal-hal yang channel kompeten berikan. Kita kali ini akan membantu teman-teman untuk melewati uji kompetensi dengan predikat kompeten ya. Bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri ya untuk mengikuti uji kompetensi, alangkah baiknya teman-teman juga mempersiapkan konsep ya, kemudian banyak-banyak latihan soal dan mengerti tentang pembahasan di soal tersebut. Nah, kali ini channel kompeten hadir ya pada episode pertama ini. Kami hadir dengan membahas konsep, soal, dan pembahasan terkait dengan pencegahan dalam komunitas. Nah, kenapa kami membahas komunitas? Karena sesuai dengan review kami ya atau survei yang kami lakukan, banyak teman-teman yang mengeluh tentang komunitas ya, tentang keperawatan komunitas, dan sedikit yang membuat atau yang membahas tentang keperawatan komunitas. Apakah memang karena persentasenya kurang, persentasenya tidak terlalu banyak ya, sehingga nampaknya pencegahan dalam keperawatan komunitas tidak diperhatikan, padahal banyak soal-soal yang keluar saat uji kompetensi ini yang membahas tentang pencegahan dalam keperawatan komunitas. Baik teman-teman, kali ini kita bahas dulu konsepnya ya teman-teman. Nah, kita masuk yang pertama pada definisi komunitas. Apa sih definisi dari komunitas ini? Nah, dia teman-teman, komunitas merupakan sekumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain, kemudian memiliki kepentingan yang sama, di mana karakteristik yang dimiliki itu membentuk dasar bagi sebuah rasa kesatuan dan kepemilikan. Nah, ini adalah menurut Allender, Rector, dan Warner pada tahun 2014. Nah, sedangkan Stanhope dan Lancaster pada tahun 2020 menjelaskan bahwa komunitas atau masyarakat ini adalah kumpulan orang yang hidup bersama dalam suatu daerah atau suatu lokasi, membentuk budaya dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, ini bersifat berkelanjutan serta terikat oleh identitas bersama. Nah, ini ya teman-teman untuk konsep komunitas. Nah, sedangkan bagi konsep komunitas ini diidentifikasi dengan 3 atribut, yaitu orang, kemudian tempat, kemudian interaksi sosial atau karakteristik umum, dan kepentingan serta tujuan. Ini menurut Maurer dan Smith. Nah, jadi teman-teman, yang perlu kita perhatikan di sini selain konsep komunitas, berarti adanya orang ya, kemudian tempat, interaksi sosial atau karakteristik umum, kepentingan dan tujuan. Nah, ini semua yang tergolong ke dalam komunitas. Nah, kemudian Nis dan McEwen 2019 juga menjelaskan secara rinci terkait dengan pencegahan dalam keperawatan komunitas. Nah, yang pertama adalah pencegahan primer, teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus paham terkait dengan pencegahan primer. Nah, sebenarnya nih teman-teman, apa sih yang dikatakan dengan pencegahan primer? Pencegahan primer ini ditujukan kepada individu atau populasi yang tergolong masih sehat, teman-teman.
Nah, pencegahan primer merupakan yang berkaitan dengan kegiatan yang diarahkan pada pencegahan sebuah masalah sebelum masalah tersebut terjadi, dengan mengubah kerentanan atau mengurangi paparan pada individu yang rentan. Nah, teman-teman, pencegahan primer ini terdiri dari promosi kesehatan, ya, promosi kesehatan, kemudian edukasi kesehatan, dan perlindungan spesifik. Ya, ini tergantung agregat apa yang memang menjadi sasaran kita. Kemudian, bentuk upaya promosi kesehatan antara lain adalah yang pertama, misalnya promosi kesehatan tentang pola makan seimbang, kemudian kegiatan berolahraga, kemudian pola tidur yang cukup, ya, dan lain-lain. Sedangkan untuk perlindungan kesehatan, teman-teman, yang perlu kita ketahui antara lain adalah seperti membahas tentang imunisasi, ya, kemudian ada juga yang tentang pemurnian air dan lain-lain. Nah, ini intinya, teman-teman, kalau membahas pencegahan primer, sasaran yang kita tujukan itu adalah orang yang masih sehat, ya. Ini pencegahan primer. Kemudian, teman-teman, yang kedua ada pencegahan sekunder. Nah, apa sih yang dikatakan pencegahan sekunder? Nah, untuk pencegahan sekunder ini ditujukan kepada individu atau populasi yang memiliki resiko, teman-teman. Nah, teman-teman harus paham benar, ya, apa yang dikatakan dengan pencegahan sekunder. Ini kata kunci kita, yaitu populasi yang beresiko, ya. Nah, pencegahan sekunder ini berupa deteksi dini dan intervensi segera selama periode awal atau periode patogenesis dari penyakit tersebut. Contoh nih, teman-teman, ya, pencegahan sekunder ini adalah mamografi. Kemudian untuk mengetahui adanya penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, maka kita harus melakukan screening tekanan darah, ya, atau melakukan pap smear. Nah, ini yang dikatakan dengan pencegahan sekunder, teman-teman. Intinya, pencegahan sekunder ini kita tujukan pada populasi yang memiliki resiko. Nah, selanjutnya, teman-teman, yang ketiga ini adalah pencegahan tersier. Nah, untuk pencegahan tersier ini ditujukan kepada populasi yang telah memiliki penyakit atau cedera, teman-teman, serta berfokus kepada pembatasan untuk kecacatan serta rehabilitasi. Nah, intinya, teman-teman, untuk pencegahan tersier ini, teman-teman, tujuannya adalah untuk mencegah masalah kesehatan ini menjadi semakin buruk. Nah, kemudian untuk mengurangi efek dari penyakit yang diderita oleh si pasien, kemudian cedera, dan mengembalikan fungsi individu ke level optimal. Nah, untuk contoh dari pencegahan tersier, teman-teman, ini bisa jadi fisioterapi dan terapi okupasi, ya, pada pasien dengan kasus stroke atau pasien dengan kasus cedera tulang. Nah, kemudian mengajarkan pemakaian insulin di rumah pada pasien dengan diabetes mellitus dan keluarga. Nah, inilah yang dikatakan dengan pencegahan tersier, teman-teman. Intinya, jika memang untuk pencegahan tersier, intinya adalah yang difokuskan kepada seseorang atau populasi yang telah mengalami penyakit untuk membatasi pasien tersebut dalam hal kecacatan atau serta kita rehabilitasi. Maka pada dasarnya pencegahan tersier ini adalah untuk mencegah
terjadinya penyakit itu kembali, ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, menurut Nice dan McEwen pada tahun 2019, pencegahan dalam keperawatan komunitas itu ada 3, teman-teman. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, maka pencegahan dalam keperawatan komunitas itu terdiri dari pencegahan primer, kemudian pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Nah, teman-teman, pastinya teman-teman wajib tahu ya bagaimana sih skema dalam pencegahan untuk keperawatan komunitas, ya, atau skema pencegahan dalam keperawatan komunitas. Nah, kita pelajari untuk ketiga pencegahan tersebut. Nah, jadi ini tetap menurut Nice dan McEwen, ya. Yang pertama adalah pencegahan primer. Ini adalah skemanya, ya, teman-teman. Yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman semua, untuk pencegahan primer ini ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang sehat. Kemudian, pencegahan primer dapat dilakukan melalui 2 kelompok kegiatan. Yang pertama, ini untuk memudahkan teman-teman semua, adalah promosi kesehatan. Ya, jadi untuk melakukan pencegahan primer ada 2 cara yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama itu adalah promosi kesehatan, ya. Nah, contohnya adalah perawat komunitas memberikan penyuluhan terkait perilaku hidup bersih dan sehat kepada siswa SD atau siswa sekolah dasar. Yang kedua, untuk pencegahan primer, maka bisa dilakukan perlindungan umum dan perlindungan khusus. Contohnya, jika untuk proteksi khusus, ini seperti imunisasi campak pada bayi, dan untuk proteksi umum, ini seperti penggunaan masker pada pekerja pabrik semen. Ya, ini merupakan bentuk dari pencegahan primer, teman-teman. Selanjutnya, untuk nomor 2, teman-teman, ada pencegahan sekunder. Nah, intinya skema ini dibuat untuk memudahkan teman-teman, ya, bahwa pencegahan sekunder ini ditujukan untuk individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang memiliki resiko, ya. Kemudian yang memiliki resiko mengalami masalah kesehatan. Nah, upaya pencegahan kesehatan yang diberikan itu adalah ke arah tindakan penemuan penyakit atau proses rujukan. Intinya adalah saat kita men-screening tadi, teman-teman, ya. Contohnya nih, teman-teman, ya. Untuk pencegahan sekunder, yang pertama adalah penemuan penyakit seperti medical check up atau pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini itu untuk penemuan penyakit. Ya, ini seperti yang kita sepakati tadi, bahwasanya saat melakukan screening itu adalah bentuk dari penemuan penyakit. Selanjutnya, contohnya seperti tes inspeksi visual asam asetat, ya. Nah, pada wanita usia subur di Kelurahan X, ini adalah contohnya saja, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah proses rujukan, ya. Gimana sih proses rujukan itu, ya? Maka perawat puskesmas menemukan pasien dengan gejala batuk-batuk yang tidak kunjung sembuh. Lalu perawat merujuk pasien ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini sebenarnya bentuk dari
pencegahan sekunder, teman-teman. Selanjutnya, untuk nomor 3. Nah, di sini untuk nomor 3 itu adalah pencegahan tersier. Nah, untuk pencegahan tersier, teman-teman, ini ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat pada masa pemulihan setelah mengalami masalah kesehatan. Nah, upaya kesehatan yang dilakukan setelah sakit yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi tubuh serta meminimalkan komplikasi. Nah, intinya bagi pencegahan tersier, kita hanya meminimalisasi terjadinya komplikasi, teman-teman, atau masalah kesehatan itu kembali, ya. Jadi biar nggak kembali sih, makanya kita lakukan pencegahan tersier. Contoh dari pencegahan tersier ini mengajarkan latihan room pada pasien dengan kasus pasca stroke. Selanjutnya, kita memberikan konseling group untuk anak usia sekolah dengan masalah penyakit asma. Dan yang ketiga, mengajarkan latihan senam kaki untuk pasien dengan kasus diabetes mellitus. Nah, teman-teman, channel Kembali Rasa, teman-teman paham ya terkait dengan konsep dari pencegahan dalam keperawatan komunitas. Teman-teman harus bisa membedakan mana nih yang tergolong ke dalam primer, kemudian mana yang tergolong ke dalam sekunder, serta mana yang tergolong ke dalam pencegahan tersier. Nah, jika teman-teman sudah paham, maka kita akan lanjut ke latihan soal serta pembahasannya. Nah, kami rasa teman-teman semua ini yang paling ditunggu-tunggu, ya. Kita bahas untuk soal yang pertama. Nah, ini adalah soal nomor 1, teman-teman. Hasil survei perawat di suatu lingkungan desa didapatkan 55% masyarakat membuang limbah rumah tangga ke got. Nah, 50% masyarakat ini BAB di sungai dan 10% masyarakat tidak memiliki jamban sesuai dengan standar. Nah, pada kasus ini, perawat akan melakukan upaya untuk meningkatkan PHBS di wilayah tersebut. Nah, kita lihat untuk soalnya adalah siapakah sasaran tersier PHBS yang dapat dituju oleh perawat pada kasus tersebut. Nah, teman-teman harus ingat ya pembahasan kita tadi, bahwasannya sasaran tersier ini atau pencegahan tersier ini adalah untuk mengurangi komplikasi, ya. Tapi yang ditanyakan di sini adalah siapakah sasaran tersier PHBS yang dapat dituju oleh perawat pada kasus tersebut. A. Kader. B. Masyarakat. C. Kepala desa. D. Tokoh masyarakat. Dan E. Perawat atau bidan desa. Nah, menurut teman-teman nih ya, mana yang paling benar untuk jawaban nomor 1 ini? Dan jawaban yang paling benar adalah C, teman-teman, yaitu kepala desa. Nah, bagaimana bisa kepala desa yang menjadi sasaran tersier? Mari kita lihat pembahasan soal nomor 1. Nah, kenapa jawaban soal nomor 1 ini yang benar adalah C? Ini merupakan pembahasannya, teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah data fokus, ya, bahwasannya 55% masyarakat membuang limbah rumah tangga ke got, kemudian 50%-nya masyarakat BAB di sungai, dan 10%-nya masyarakat tidak memiliki jamban yang sesuai dengan standar. Nah, sebenarnya teman-teman, data di atas ini termasuk indikator PHBS dalam tatanan rumah tangga, ya. Nah, kenapa demikian? Ya,
Sehingga sasaran tersier dari PHBS rumah tangga ini adalah kepala desa. Nah, teman-teman, yang perlu diketahui sebenarnya sasaran promosi kesehatan menurut Maulana pada tahun 2009, yang pertama adalah sasaran primer, yaitu berupa sasaran langsung, yaitu individu, anggota masyarakat, kelompok-kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan yang diharapkan untuk mempraktekkan PHBS. Kemudian untuk sasaran yang sekunder, ini mereka yang memiliki pengaruh terhadap sasaran primer dalam pengambilan keputusannya untuk mempraktikkan PHBS, terutama ini termasuk di sini adalah para pemuka masyarakat atau tokoh masyarakat yang menjadi panutan dari sasaran primer, ya, atau yang menjadi panutan bagi masyarakat. Contohnya nih seperti tokoh masyarakat, ya, atau tokoh agama yang ada di desa tersebut, bisa jadi kader dan petugas kesehatan. Nah, ini adalah sasaran dari sekunder. Kemudian bagaimana dengan sasaran tersier? Nah, untuk sasaran tersier, teman-teman, ini adalah mereka yang berada dalam posisi pengambilan keputusan formal sehingga dapat memberikan dukungan baik berupa kebijakan atau pengaturan dan sumber daya dalam proses pembinaan PHBS terhadap sasaran primer. Contohnya nih seperti di sini adalah kepala desa, kemudian ketua RT atau ketua RW. Nah, seperti tadi bisa jadi keplor, ya, sekdes, ya. Nah, sehingga untuk indikator sasaran tersier paling tepat itu pada nomor 1 itu adalah kepala desa, ya, sehingga jawaban yang benar adalah C, teman-teman. Nah, teman-teman paham ya. Mudah-mudahan untuk nomor 1 ini teman-teman bisa benar, ya. Jika memang ada soal yang seperti itu yang keluar, teman-teman bisa menjawab. Kemudian soal nomor 2, teman-teman. Perawat melakukan Winset survei pada sebuah desa yang sedang mengalami kekurangan air bersih akibat musim kemarau, sehingga masyarakat banyak menggunakan air sungai untuk mandi, mencuci, BAB, dan minum. Nah, perawat juga menemukan wabah penyakit kulit dan diare. Nah, lengkap teman-teman. Yang ditanyakan di sini adalah apakah intervensi utama yang tepat dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? A. Advokasi pejabat setempat dalam pembuatan jamban sederhana. B. Advokasi pejabat setempat dalam pengelolaan lingkungan sehat. C. Advokasi pejabat setempat dalam pengelolaan air bersih. D. Pendidikan kesehatan PHBS. Dan E adalah pembinaan PHBS di masyarakat. Nah, mana nih teman-teman yang menurut teman-teman jawaban yang paling tepat untuk kasus nomor 2? Nah, jawaban yang paling tepat adalah C, teman-teman, yaitu advokasi pejabat setempat dalam pengelolaan air bersih. Kenapa bisa demikian? Mari kita lihat pembahasan untuk nomor 2. Nah, ini teman-teman untuk pembahasan pada kasus nomor 2. Nah, berdasarkan kasus teman-teman, maka pilihan yang tepat itu adalah C, yaitu advokasi pejabat setempat dalam pengelolaan air bersih. Karena desa tersebut sedang mengalami kekurangan air yang disebabkan oleh musim kemarau. Dengan adanya air bersih, teman-teman, masyarakat akan mampu mempertahankan kesehatannya. Sedangkan jika memang kita memilih opsi lain,
Contoh seperti opsi A, kurang tepat teman-teman, karena tidak ada data yang menjelaskan bahwa desa tersebut tidak memiliki jamban. Kemudian jika kita memilih opsi B teman-teman, juga dinilai kurang tepat karena tidak ada data yang menjelaskan bahwa lingkungan desa itu kotor. Sedangkan jika kita pilih opsi D, tidak tepat juga karena pendidikan kesehatan ini diberikan jika masyarakat tidak menjalankan PHBS. Kemudian untuk opsi yang terakhir adalah opsi E. Ini juga dinilai kurang tepat karena yang diperlukan masyarakat itu adalah pengelolaan air bersih yang disebabkan karena musim kemarau sehingga mengalami kekurangan air. Nah, untuk pembinaan PHBS ini dilakukan jika masyarakatnya belum mampu menjalankan PHBS. Nah, gitu ya teman-teman untuk pembahasan soal nomor 2. Paham ya teman-teman? Mari kita lanjut untuk soal nomor 3. Nah, ini adalah soal nomor 3 teman-teman. Nah, mari kita lihat. Sebuah desa memiliki permasalahan dengan PHBS. 57% persalinan ditolong oleh dukun, 35% ibu menyusui tidak memberikan ASI eksklusif, 34% balita mengalami gizi buruk, dan terdapat 4 orang masyarakat yang mengalami diare sejak 1 bulan terakhir. Nah, perawat ini akan melaksanakan program promosi kesehatan kepada masyarakat. Nah, yang ditanyakan di sini teman-teman, ini menarik nih ya. Apa langkah awal yang harus dilakukan perawat dalam pelaksanaan program tersebut? A. Pemberdayaan masyarakat. B. Pendekatan dan diskusi dengan masyarakat. C. Menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat. D. Bersama-sama masyarakat melaksanakan program PHBS. Dan E adalah diskusi dengan kader kesehatan tentang program promosi kesehatan. Nah, menurut teman-teman semua, mana yang paling benar untuk jawaban soal nomor 3? Nah, jawaban yang paling benar itu adalah B teman-teman, yaitu pendekatan dan diskusi dengan masyarakat. Kenapa bisa opsinya B ya yang paling benar? Mari kita lihat pembahasannya teman-teman. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 3. Nah, sebenarnya teman-teman, kegiatan praktik keperawatan komunitas itu ada 3 tahap ya. Nah, ini tahap persiapan, kemudian ada tahap pelaksanaan, dan ada tahap evaluasi. Nah, pada tahap persiapan teman-teman ya, perawat melakukan pertemuan awal dengan komunitas untuk perkenalan, kemudian penjelasan program, dan mengadakan kontrak dengan masyarakat. Maka pilihan yang tepat itu adalah pendekatan dan diskusi dengan masyarakat sehingga perawat dan masyarakat mampu bekerja sama dengan baik. Nah, jika kita lihat opsi yang lain teman-teman, contoh opsi diskusi dengan kader kesehatan tentang program Promkes, ini tidak tepat teman-teman, karena kegiatan ini dilakukan setelah perawat melakukan pendekatan dengan masyarakat. Kemudian opsi pemberdayaan masyarakat, ini juga dinilai tidak tepat teman-teman, karena kegiatan ini dilaksanakan pada tahap pelaksanaan. Kegiatan pemberdayaan ini meliputi pelatihan kader, pembentukan karang taruna, dan lain-lain. Nah, sedangkan opsi menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat ini juga dinilai tidak tepat, karena kegiatan ini dilakukan setelah perawat melakukan pendekatan dengan komunitas. Nah, paham ya teman-teman? Maka jawaban yang paling benar untuk soal nomor 3 itu adalah B teman-teman. Nah, demikian teman-teman. Semoga latihan soal yang tadi kita bahas ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, dukung terus channel Kompeten dengan cara subscribe, like,
dan komen video kami. Berikan masukan untuk video selanjutnya, apa yang perlu kita bahas untuk teman-teman semua. Demikian teman-teman, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.